Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan rahmat dan taufiknya kita dimudahkan untuk senantiasa berada dalam ketaatan di hari-hari yang mulia, di bulan-bulan yang mulia, di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dalam Al-Qur'an dan dimuliakan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari-hari yang akan kita lewati pada hari-hari ke depan ada bulan Dzulhijjah, di mana dia merupakan bulan satu di antara bulan yang punya banyak keutamaan. Dikatakan dia Dzulhijjah dari maknanya yang mempunyai al-hijjah. Al-hijjah adalah haji. Terdapat padanya dari ibadah haji dan terdapat terkumpul padanya dari berbagai macam keutamaan-keutamaan yang hendaknya seorang muslim dan muslimah tidak melewatinya dengan perkara yang biasa-biasa saja. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan bacakan dua ayat dari surah Al-Fajr yang menjelaskan tentang keutamaan dari bulan Dzulhijjah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Demi al-fajr dan demi malam-malam yang 10. Al-fajr di sini kata para ulama ada banyak penafsiran di kalangan para ulama ahli tafsir. Di antara mereka yang mengatakan al-fajr dia merupakan waktu fajar secara umum yang telah kita maklumi dari terbitnya cahaya putih di ufuk timur. Itu merupakan waktu fajar. Sebagian lagi yang lainnya mengatakan al-fajr itu adalah fajar di hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Tatkala telah masuk 1 Dzulhijjah dan fajar yang pertama kali, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Sebagian ulama yang lain mengatakan al-fajr dia merupakan waktu siang. Dikatakan dia al-fajr karena awalnya dimulai dengan fajar. Dimulai dengan fajar. Kemudian juga dari sebagian ulama yang lainnya mengatakan al-fajr dia merupakan fajar dari hari pertama di bulan Muharram. Dari hari pertama di bulan Muharram. Maka ini di antara penafsiran para ulama seputar al-fajr. Yang jelas dia merupakan waktu yang mulia. Dan juga sebagian ulama yang lainnya mengatakan al-fajr di sini adalah salat subuh. Karena salat subuh dia dikatakan juga salat fajar. Dikatakan juga salat fajar. Yang jelas waktu fajar dia merupakan waktu yang mulia. Satu di antara waktu-waktu salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah bersumpah dengannya dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kaidahnya tatkala Allah bersumpah dengan makhluknya, apakah itu al-fajr di sini atau yang selainnya, maka itu menunjukkan akan kemuliaan dari makhluk tersebut yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Wal fajr, demi waktu fajar. Kemudian diterangkan di ayat yang kedua, walayalin 'ashr, dan demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 juga di sini ada beberapa penafsiran di kalangan ulama. Di antara mereka yang mengatakan malam-malam yang 10 itulah malam-malam yang 10 dari bulan Dzulhijjah. Malam-malam yang 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, karena terdapat padanya banyak keutamaan dalam awal-awal Dzulhijjah tersebut. Ada juga yang mengatakan malam-malam yang 10 adalah malam-malam yang 10 dari bulan Ramadan, dari 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan juga ada yang mengatakan malam-malam yang 10
adalah malam-malam yang 10 dari 10 pertama dari bulan Muharram. Maka ini di antara penafsiran-penafsiran yang diterangkan oleh para ulama seputar malam yang 10. Yang jelas di antara penafsirannya bahkan dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala dari kesepakatan ulama bahwasanya malam-malam yang 10 tersebut dia merupakan malam-malam yang 10 dari awal bulan Dzulhijjah. Walaupun tadi ada silang pendapat dalam masalah itu. Demikian pula dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Maka ini menunjukkan kepada kita akan keutamaan malam-malam yang 10. Dan di sini Allah juga bersumpah dengan malam-malam yang 10 tersebut. Dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan banyak keutamaan dari keutamaan bulan Dzulhijjah ini. Dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan juga oleh Allah dari keutamaan-keutamaan. Ada keutamaan khusus dan ada keutamaan yang berlaku umum. Secara umum bulan Dzulhijjah dan bulan Dzulqa'dah yang kita berada di akhir bulan Dzulqa'dah ini, dia merupakan bulan dari bulan-bulan haji. Dari bulan-bulan haji. Diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang telah dimaklumi. Diterangkan oleh para ulama, bulan-bulan haji itu 3 bulan. Dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Sebagian lagi mengatakan dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini yang dikatakan bulan-bulan haji. Kemudian bulan-bulan yang telah kita berada di dalamnya ini, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dia merupakan bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihormati dalam agama kita. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ard. 12 bulan ini sudah ada semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia, yang dihormati, yang diagungkan dalam agama. Nabi terangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, 4 bulan tersebut kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun mutawalliyatun, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban." 3 berturut-turut kata Nabi, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dan 4 bulan atau bulan yang keempat adalah bulan Rajab yang terletak antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Maka ini dari bulan-bulan yang mulia. Hendaknya seorang hamba bersyukur kepada Allah, dihidupkan di waktu-waktu yang mulia, penuh dengan keagungan, yang hendaknya kita mendulang pahala yang sangat banyak di bulan-bulan yang mulia ini. Kemudian juga dari keutamaan bulan Dzulhijjah, dia merupakan bulan yang diturunkan ayat yang terakhir dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam pada tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah, di mana Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku sekalian, dan aku telah ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Nabi SAW ketika itu sedang wukuf di Arafah. Turun ayat yang mulia yang menjelaskan tentang keutamaan Islam. Kemudian bulan Dzulhijjah juga dia merupakan bulan yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim yang kita disyariatkan oleh Allah untuk perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka menyebut
menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah dimaklumi. Itulah 10 hari dari bulan Dzulhijjah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid." Perbanyaklah pada 10 hari pertama Dzulhijjah tersebut dari tahlil, membaca la ilaha illallah, dari takbir, membaca Allahu akbar, dan dari tahmid, membaca alhamdulillah, pujian pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan-keutamaan dari bulan Dzulhijjah. Kemudian dari keutamaan bulan Dzulhijjah yang lain lagi, terdapat padanya hari raya Idul Adha yang merupakan hari raya yang kedua dari hari raya kaum muslimin pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian dari keutamaan bulan Dzulhijjah juga, dia merupakan hari-hari yang 10 hari pertamanya diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hari-hari yang terbaik dari hari-hari di dunia ini. Diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bazzar, Ibnu Hibban dan selainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'zamu ayyamid dunya al-ashr." Seutama-utama, seagung-agung hari-hari dunia adalah hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Dan diterangkan juga dalam hadis yang lainnya, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr. Ma min ayyamin a'zamu inda Allah wa ahabbu ilaihi min hadhil ayyamil ashr." Tidaklah ada satu hari atau hari-hari yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari yang 10, maksudnya hari-hari 10 Dzulhijjah ini. Maka dianjurkan kita beramal amalan yang soleh. Kemudian diterangkan, maka dikatakan ketika itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu fihinna atau al-amalu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Tidaklah ada dari hari-hari di mana beramal pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang 10 pertama Dzulhijjah ini. Maka para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah, "Qalu ya Rasulullah, wa mal jihadu fi sabilillah?" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah juga mengalahkan jihad di jalan Allah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji' min dzalika bi syai'." Kecuali ada seorang laki-laki yang tidak juga mengalahkan dari jihad di jalan Allah, kecuali kalau ada seorang laki-laki yang keluar berjihad, dia bawa diri dan hartanya, kemudian dia tidak akan kembali lagi, artinya dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, barulah dia bisa mengalahkan dari keutamaan beramal di bulan atau 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Maka hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini, dia merupakan hari-hari yang mulia, yang mana amalan soleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlapis padanya berbagai macam keutamaan-keutamaan. Dari keutamaan bulan haram, bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah. Kemudian terdapat padanya tadi dari hari-hari yang terbaik dari hari-hari di dunia ini, dan dia merupakan hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang itu beramal. Maka hendaknya seorang diperbanyak dari amalan-amalan soleh. Dan tadi sudah diterangkan dari sebagian amalan soleh yang diamalkan, diperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibesarkan Allah, dipuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan dia untuk masuk di hari-hari yang mulia dari hari-hari kehidupan dunia ini. Kemudian dari keutamaan yang lain lagi, dari keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dia merupakan hari-hari yang terdapat padanya hari-hari mulia dari hari-hari haji. Dari hari Tarwiyah, hari Arafah, hari An-Nahar, ditambah dengan hari-hari Tasyrik. Ini merupakan hari-hari haji, 6 hari haji yang dimuliakan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat padanya berbagai macam keutamaan.
Kemudian dari keutamaan yang lain lagi, dari keutamaan bulan Dzulhijjah terdapat padanya hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata beliau, "Wasiyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah." Berpuasa di hari Arafah itu akan menggugurkan dosa-dosa pada tahun yang lalu dan tahun yang tersisa. Mungkin dari keutamaan-keutamaan terdapat padanya dari bulan Dzulhijjah berbagai macam keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kita semuanya. Kemudian di antara dari keutamaan yang lain lagi yang telah kita maklumi dari bulan Dzulhijjah ini terdapat padanya dari ibadah kurban. Dari ibadah kurban yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya pada hari An-Nahr di 10 Dzulhijjah dan berlanjut sampai hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Mungkin dari sebagian dari keutamaan dari bulan Dzulhijjah yang mulia ini. Dan tadi sudah disinggung sebagian dari keutamaan beramal atau jenis-jenis amalan yang hendaknya kita amalkan. Dari membaca takbir, itu sudah disyariatkan ketika terlihat hilal bulan Dzulhijjah. Ya, dia baca pada setiap saat, di siang hari atau di malam hari, dibesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat mereka bertakbir di pasar-pasar ketika telah masuk bulan Dzulhijjah. Dia keraskan takbirnya dan dia puji Allah Subhanahu wa taala. Dibesarkan Allah, diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperbanyak tahmid kepada Allah, diperbanyak membaca alhamdulillah, dan dia perbanyak tahlil, dia membaca la ilaha illallah, dia membaca la ilaha illallah. Mungkin dari sebagian amalan-amalan saleh. Kemudian di antara amalan tadi sudah diterangkan, dari amalan di 10 pertama Dzulhijjah ini ada puasa di hari Arafah, yang keutamaannya sudah diterangkan tadi, bisa menggugurkan dosa-dosa pada tahun yang lalu dan tahun yang tersisa. Kemudian juga di antara dari keutamaan atau dari amalan soleh yang hendaknya diamalkan di 10 pertama Dzulhijjah ini, yaitu berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Ahmad dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu yauma Asyura wa tis'an min Dzulhijjah." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa di hari Asyura, 10 Muharram dan 9 hari dari bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 9-nya. Ini dari puasa-puasa sunnah yang sangat dianjurkan untuk seorang diperbanyak amalan soleh dan pahala-pahala amalan di bulan Dzulhijjah ini. Terkhusus lagi di 10 pertamanya, dia merupakan pahala-pahala amalan yang tidak bisa dihingga, sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa memuji Allah, bersyukur akan karunia dan nikmatnya yang telah memberikan, yang Allah telah berikan kepada kita semuanya, dipertemukan dengan waktu-waktu yang mulia, dengan bulan-bulan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat Islam. Aqulu qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua kami akan simpulkan dari faedah pelajaran ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Wal fajri wa layalin ashr, dan demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Diterangkan kepada kita dari faedah ayat penjelasan keutamaan dari waktu fajar tersebut, dan juga padanya dari penjelasan keutamaan salat subuh, dan juga padanya dari penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kadang bersumpah dengan makhluknya. Ya. Ini merupakan hal yang menunjukkan akan keutamaan makhluk tersebut. Kemudian padanya dari ayat ini juga diterangkan kepada kita
dari keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Walaupun tadi ada penafsiran-penafsiran yang lainnya yang menjelaskan tentang 10 dari malam-malam yang mulia ini. Ada silang pendapat di kalangan ulama, mana yang lebih utama? Apakah 10 hari pertama Dzulhijjah atau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan? Ada silang pendapat yang sangat panjang, tapi yang kesimpulannya kata para ulama, kalau dilihat dari hari-harinya, ditinjau dari hari-harinya, maka hari-harinya 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih utama, lebih afdal daripada 10 hari terakhir Ramadan. Tapi dilihat kepada malamnya, maka 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu lebih utama daripada 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Karena di malam 10 terakhir Ramadan itu ada malam Al-Qadar yang tidak bisa dikalahkan keutamaannya dengan waktu-waktu yang lainnya, dengan malam-malam yang lainnya. Yang jelas kita semuanya berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dimudahkan pada ibadah kita, dan kita memohon kepada Allah semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minal khulafa'ir rasyidin was sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa ajillaha wa awallaha wa akhiraha ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'ad din. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al hadzal baladan amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka minal ilmi, Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma taqarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma taqarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.